Nah, kalau pertanyaannya seberapa penting Jawa Timur buat mereka, tentu sangat penting. Ingat tahun 2014-2019, Prabowo Subianto tidak pernah menang di Jawa Timur dan dia akhirnya kalah dalam 2 kali pilpres itu. Dan hari ini Jawa Timur kalau kita bilang akan menjadi, ya seperti kata Bram, akan menjadi battleground untuk tidak hanya 2 orang ini sebenarnya, tapi juga untuk 3 orang, baik itu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan. Tidak ada yang spesifik, misalkan ketiga ini punya masa yang kuat baik secara personal maupun pendukung parpol di belakangnya. Kalau kita elaborasi, tentu Jawa Timur ada daerah spesifik, ya, ada Matraman di situ. Daerah Matraman ini wilayah Jawa Timur, kabupaten yang di bagian selatan. Itu biasanya didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Betul. Tanpa berkampanye, saya yakin Ganjar di situ sudah sangat kuat karena memang baseline dari Ganjar ini banyakkan adalah mereka pendukung-pendukung PDIP. Sementara ada telatah lainnya yakni Madura dan Pendalungan yang didominasi oleh wilayah kultural NU, ya di mana di situ banyak pondok pesantren, Bam, sehingga sphere of influence-nya terhadap pilihan politik masyarakat itu cukup kuat. Nah, itu didominasi oleh Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Kecondongannya ke sana berarti ya? Condongannya itu yang ke sana. disebut tapal kuda begitu Itu tapal kuda atau Pendalungan. Oke. Pulau Madura sendiri, dan ada satu lagi telatah namanya Are, yakni wilayah kampung halaman dirimu ya, di Sidoarjo, Gresik, Surabaya, dan Malang. Nah, ini kan biasanya kemudian PDIP, kalau kemudian kita lihat kulturalnya Surabaya, kemudian daerah-daerah utara begitu. Nah, akankah kemudian dengan, anggaplah kita bagi 3 tadi, berarti kan ada 2 yang kemudian lebih condong ke arah PDIP. Apakah kemudian ini akan menentukan atau cenderung kemudian menguntungkan Ganjar begitu? Nyatanya hari ini harus diakui dalam survei PRC yang kami lakukan, itu Ganjar mengungguli 2 pasangan lainnya. Untuk keseluruhan Jawa Timur? Keseluruhan begitu ya? Jawa Timur. Oke, sambil bisa kita lihat nanti monggo dibaca begitu ya. Sudah kami siapkan dalam bentuk grafis rilis terbaru dari PRC bagaimana kemudian kekuatan ketiga bakal capres ini di Jawa Timur. Oke, sambil dijelaskan saja begitu Mas. Bagaimana kemudian keunggulannya di mana? Apakah itu kemudian dominan begitu? Ya, pertama Ganjar unggul di wilayah basis-basis PDI Perjuangan, di wilayah Matraman dan sebagian Are, ya, terutama di Surabaya dan di Malang, ya, itu menjadi dominasi dari PDIP. Wali kota, kemudian bupati, rata-rata dimiliki oleh PDIP. Batu pun PDIP. Peta wilayah pertarungan Pilpres di LSI, Ganjar versus Prabowo ketat di Jatim. Lembaga Survei Indonesia LSI merilis survei pilihan presiden menurut wilayah jelang Pilpres 2024. Pemilihan baca pres Prabowo Subianto dan Anies Baswedan bersaing ketat di Sumatera, sementara Ganjar Pranowo unggul di Jawa Tengah. Survei LSI dilakukan pada 9 Agustus 2023 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah. Ketika survei dilakukan dari populasi itu dipilih secara random, multi-stage random sampling, 1.220 responden. Margin of error dari survei ini 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95% dengan multi-stage random sampling. Direktur Eksekutif LSI di Jayadi Hanan menyebut Prabowo dan Anies bersaing ketat di Sumatera dan DKI, sementara Prabowo unggul di Banten. Dari segi wilayah, Sumatera untuk sementara ini bertarung ketat antara Prabowo dan Anies. Di Banten, Prabowo cenderung lebih unggul. Di DKI, Prabowo dan Anies cenderung ketat, kata dia dalam tayangan YouTube LSI, 13 Agustus 2023. Sementara di Jawa Barat, Prabowo unggul dibanding Anies dan Ganjar. Sementara di Jawa Tengah, Ganjar unggul jauh. Di Jawa Barat sedikit lebih unggul Prabowo dibanding Anies. Di Jawa Tengah tentu saja kemudian Ganjar yang cenderung cukup dominan. Unggul 64%, Jawa Timur sekarang ketat. Ganjar dan Prabowo jelasnya. Berikut sebaran pilih Ganjar, Prabowo, dan Anies berdasarkan wilayah. Sumatera, Banten, DKI, Jawa Barat, Jateng, Jatim, dan Bali, Nusa Tenggara Barat. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua.